Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Dengkulnya mulus banget. Tidak seperti dengkulnya si Sanem. Sudah jelek, banyak belangnya. Hidungnya, aduh Popo, aduh Biung, bangir banget. Tidak seperti hidung si Sanem. Sudah pesek, pilet terus. Aduh, Jan, tenan. Aduh, Anak gendeng itu di mana lah? Bel, Gembel, ngluyur terus. Ki, Gembelnya mana? Oh iya Den ya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah, daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di balik Pasamuan sana bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun tidak mau nyentuh. Itu Gembel itu. Iya, dugal banget itu. Iya Den. Mari Ki. Mari. Waduh, setan banget. Weh. Aduh, Bapak. Aduh, turun. Setan, turun. Ayo. Aduh. Ya, Bapak. Ya. Berani-beraninya kamu, ngintip ke Putren. Setan kamu itu. Turun. Aduh, Ayo. iya, Pak. Tahu hukumannya kamu. Setan. Pak. Turun. Pak. Saya turun. Ada Bapak. Aduh. Berani-beraninya kamu ngintip ke Putren, ha? Aku udah ngintip, Papa. Nggak ngintip, masih mungkir kamu. Sudah jelas nongkrong di atas pohon begitu kok. Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Anak burung yang pakai konde, iya. Setan kamu. Papa, ya, Pak. Aduh, ampun, Pak. Papa. Waduh. Pak, ampun. Biar aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun Dewa, tampan sekali dia Yuna Dewi.
Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Pertama, kamu pernah mengalahkan aku. Kedua, kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Di suatu kesempatan, Prabu Angling Darma bertemu dengan ketiga putri siluman serigala. Mereka adalah Kenanga, Kantil dan Cempaka, tapi kali ini mereka berubah wujud menjadi gadis yang cantik jelita. Kenanga masih belum puas atas kekalahannya tempo hari memperebutkan tabib Suliwa. Sebenarnya tujuan ketiga siluman serigala itu adalah menginginkan Prabu Angling Darma untuk kebutuhan pribadi mereka bertiga, akan tetapi, Raja Malwapati tersebut menolaknya secara langsung, sehingga pertarungan tak dapat lagi dihindari. Ternyata kesaktian ketiga putri siluman serigala tersebut luar biasa, jurus demi jurus mereka keluarkan, demi bisa mengalahkan pendekar tampan tersebut. Akhirnya dengan segala upaya, pendekar tampan itu bisa mereka taklukkan. Setelah berhasil mengalahkan Raja Malwapati, Kenanga, Kantil dan Cempaka, membawa Prabu Angling Darma ke sebuah gua, mereka ingin berpesta atas keberhasilannya itu, terlebih lagi Kenanga, ia masih belum terima atas kekalahannya dahulu, memperebutkan seorang tabib sakti bernama Suliwa. Biarkan pengaruh racun cundrik persik itu hilang. Lebih baik kita bersantap dulu, adik Kantil. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Mari.
Dewi, kasih dulu dia ramuan akar pasta kayu bulung, biar dia seperti banteng kedaton. Tapi aku harus yang pertama. Aku kan yang paling muda. Tentu, kita kan sudah sepakat. Yang paling muda mendapat jatah yang pertama. Yai Dewi, lihat, ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus, berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau menjadi yang manis? Tidak, kurang ajar. Menjerat mangsa untuk kemudian kalian santap dagingnya. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Benar-benar menyebalkan. Kita harus bertapa lagi untuk bisa menyerupa sebagai gadis cantik. Dia benar-benar pendekar yang linuih, Bunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud kita.
Sudah berapa lama saya berada di sini? Sudah hampir 1 purnama, Nini. Saya melihat daya ingat Nini sudah semakin membaik. Kapan saya diperbolehkan pergi? Kapan saja. Kalau Nini sudah merasa kuat untuk melakukan pembalasan kepada musuh Nini. Sudamani. Tentu dia seorang pendekar mumpuni. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Di keheningan malam, Nila Saroya termenung sendiri. Datanglah Empu Mahasura menghampirinya. Nila Saroya bertanya kepada sahabat Prabu Angling Dharma tersebut, kapan ia diperbolehkan meninggalkan Padepokan Sugalu. Empu Mahasura mengatakan kapan saja ia bisa meninggalkan Padepokan Sugalu. Ternyata Nila Saroya sudah 1 purnama berada di Padepokan Sugalu. Teringatlah Nila Saroya kepada sosok Sudamani. Ia tak sanggup melupakan kejadian pada saat itu, di mana pendekar tua tersebut mengalahkan seluruh pasukan dari Padepokan yang dipimpin oleh Nila Saroya. Semuanya berhasil dikalahkan oleh Sudamani. Mendengar dari keluhan Nila Saroya, Empu Mahasura merasa iba, terlebih lagi melawan Sudamani, bukan perkara yang mudah. Pendekar tua tersebut sudah terkenal kesaktiannya hingga ke pelosok negeri, jadi tidak sembarang orang yang sanggup untuk mengalahkannya. Empu Mahasura menyarankan kepada Nila Saroya untuk menambah ilmu, agar bisa mengalahkan Sudamani. Hal tersebut sudah dikatakan oleh Prabu Angling Dharma. Ia berpesan kepada Empu Mahasura, agar Nila Saroya bertahan sebentar di Padepokan Sugalu, dan bisa mempelajari sedikit ilmu di sana. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Percayalah, saya benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini. Kakang benar-benar hebat. Semua jurus yang saya ajarkan, dengan cepat Kakang serap. Saya ingin cepat belajar ilmu Dasendriya dari guru. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana.
Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini Galumparawati berjanji akan mengajar saya, Guru. Lewa, berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Di suatu siang yang cerah, Empu Mahasura dan Nila Saroya sedang duduk-duduk di sebuah gubuk yang dekat dengan sungai. Tiba-tiba terbanglah seekor belibis menghampiri Empu Mahasura dan Nila Saroya. Hinggaplah belibis tersebut di atap gubuk itu, merasa ada yang aneh. Empu Mahasura akhirnya berkomunikasi dengan Prabu Anglingdarma melalui batin. Disepakatilah pertemuan mereka di dekat sungai. Akhirnya Empu Mahasura meminta izin kepada Nila Saroya untuk pergi ke pinggir sungai sebentar. Ternyata belibis putih yang menghampiri Empu Mahasura itu adalah Raja Malwapati, Prabu Anglingdarma. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Nini tunggu di sini dulu. Saya mau ke sungai. Guru, siluman serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, Saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? memang agak sulit menangkal teluh manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadak Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Terima kasih, Guru. Gusti Prabu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya akan mengawini Nini Saroya, Gusti. Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah Guru. Yang penting Guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh, terima kasih, Gusti. Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang.
Siapa namamu? Gembil. Gembil, kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Cari siapa? Kaget aku. Jangan suka terkaget-kaget. Orang yang kagetan itu kesan. Pinter ngomong orang ini. Belibis kok orang? Oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Di tempat yang berbeda, ada sepasang suami istri sedang bingung menghadapi perilaku putranya. Ia bernama Gembil, badannya gemuk, hobinya makan. Yang membuat ayah Gembil kesal adalah, putranya itu sudah berani melihat Taman Kaputren. Di sanalah seorang putri raja bersama pengawalnya, sedang tertawa gembira, bercanda ria. Tempat tersebut tidak bisa dilihat secara umum, namun Gembil berani untuk melihatnya. Ia tidak memperdulikan apa akibatnya. Atas perbuatan Gembil tersebut, kedua orang tuanya merasa cemas. Bila perilaku putranya itu diketahui pihak kerajaan, maka permasalahan akan semakin rumit. Lah. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang toh, Bil? Hah? Lah sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, glatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi tidak ada burung kok, Po. Kenalkan, ini bopoku. Ayo cium. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, Po. Nggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji loh, ya. Kok semakin parah toh, Ki? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Ya di Taman Sari toh. Nah, kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah. Nah, sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman. Besok ya. Di sisi lain, Gembil sedang berada di kediaman orang tuanya. Ia sedang mengobrol dengan Belibis yang ia temukan di sawah. Orang tua Gembil merasa khawatir dengan keadaannya saat ini. Gembil sudah menunjukkan perilaku yang aneh, mulai berbicara dengan hewan. Hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh biung Gembil. Ia menyarankan kepada suaminya untuk mengambil tindakan, agar putranya itu segera sembuh seperti sedia kala. Belibis sakti itu bertanya kepada Gembil, di mana letak Taman Sari yang pernah ia sebut itu. Gembil lalu mengatakan di balik tembok ini, ujarnya. Terbanglah Belibis sakti itu dengan bantuan Gembil. Belibis itu melihat Taman Sari yang pernah Gembil ceritakan itu. Ternyata di dalam Taman Sari ada putri raja beserta pengawalnya sedang bercanda ria di sana. Pangeran Somantri itu gagah sekali loh, Gusti Dewi. Tinggi besar dan suaranya berwibawa. Baunya juga wangi, Gusti. Tapi
Matanya aku tidak suka. Mata seperti dia cenderung tukmis. Mata keranjang. Ah, masa? Kejar burung itu. Usir dia, Mbak. Tinggi, sendika Gusti. Di saat asik mendengar pembicaraan sang putri raja, Belibis itu menghampiri sang putri, namun ia tak sengaja menyentuh bunga pohon, sehingga jatuh di hadapan sang putri. Melihat hal yang aneh, putri raja segera memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengusir burung tersebut, namun Belibis itu terbang dan tak bisa dihampiri. Namun hal aneh terjadi, Belibis putih tersebut menghampiri sang putri raja. Ia berbicara kepada putri raja itu, mendengar perkataan Belibis tersebut, sang putri memutuskan kepada pengawalnya untuk menangkap Belibis putih itu. Namun harapan berkata lain, Belibis putih tersebut meninggalkan sang putri raja. Ia terbang entah kemana, melihat keinginannya tak tercapai, sang putri raja hanya bisa termenung tanpa bisa melakukan apa-apa. Sementara pengawalnya bingung harus melakukan apa. Dengan demikian, berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga sobat semua bisa terhibur. Tetap semangat, jaga kesehatan, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Salam film zaman dahulu. Putri malah suka sama diri.